Jadi baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bernardinus Frans Bulu dengan NIM 23130010052. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pendidikan anti korupsi. Baik, soal yang pertama yaitu alasan kenapa orang Indonesia sering melakukan tindakan korupsi. Alasan orang Indonesia sering melakukan tindakan korupsi yaitu ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya sifat keserakahan dari sang koruptor tersebut sehingga ia melakukan korupsi dan mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Yang kedua yaitu rendahnya sumber daya manusia dari sang koruptor tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya sifat tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan jabatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang keempat yaitu adanya dorongan dari luar, di mana apabila ia melakukan tindakan korupsi, ia akan diberikan kursi atau jabatan yang lebih tinggi dari yang dipegang pada saat ini, sehingga orang tersebut melakukan tindakan korupsi yang merujuk pada kerugian terhadap orang lain. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu rendahnya atau melemahnya hukum di Indonesia, di mana hukum di Indonesia ini bisa dibayar oleh seseorang untuk meringankan hukuman yang telah ia dapat. Lalu hukum Indonesia sering dikaitkan dengan istilah tumpul ke atas, tumpul ke bawah dan tajam ke atas, sehingga hukum di Indonesia ini lebih berkepentingan terhadap orang yang memiliki uang atau pejabat tinggi dan akan merendah terhadap orang yang tidak memiliki uang atau orang miskin, di mana pejabat akan diutamakan dibandingkan rakyat kecil, sehingga alasan orang sering melakukan tindakan korupsi adalah dipengaruhi oleh hal tersebut. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan alasan sebagai orang TT agar saya tidak melakukan tindakan korupsi. Alasan saya sebagai orang TT tidak akan melakukan tindakan korupsi adalah saya akan bekerja sejujur-jujurnya, karena saya berpendapat bahwa jabatan yang saya pegang adalah jabatan yang diberikan oleh Tuhan, bukan melainkan oleh manusia. Sehingga saya akan bekerja sejujur-jujurnya dan akan menggunakan uang sebaik-baiknya. Saya akan bekerja secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan menaati hukum yang telah ada. Karena saya adalah orang biasa, sehingga ketika diberikan jabatan, saya akan melakukan pekerjaan seturut dan selurus dengan hukum, sehingga jabatan yang diberikan kepada saya itu akan menjadi berkat kepada saya, bukan melainkan sebagai bahan ajang atau kompetensi yang membawa saya ke hal yang tidak baik, atau sehingga saya melakukan tindakan korupsi yang di luar kemauan atau di luar hukum yang telah ditetapkan. Lalu soal yang ketiga, apabila saya melakukan tindakan korupsi, hukuman apa yang akan diberikan kepada saya? Jadi apabila saya melakukan tindakan korupsi, saya siap dipenjara minimal 10-20 tahun, atau saya siap dipenjara menurut hukum yang telah berlaku dan tidak akan membayar hakim. Yang kedua yaitu saya siap membayar denda minimal 200 juta atau 500 juta sampai 1M, bahkan melebihi 1M. Saya siap bertanggung jawab karena hal tersebut adalah hal yang sepantas dan selayak dengan apa yang telah saya perbuat. Jadi baik, yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang pendidikan anti korupsi dan apa yang Anda dapatkan dari pendidikan anti korupsi. Menurut saya, pendidikan anti korupsi adalah satu mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa, terutama kepada saya, tentang cara melawan korupsi, sehingga kedepannya dalam dunia kerja, apabila saya diberikan suatu kepercayaan, saya tidak melakukan tindakan korupsi. Dan efek dari pendidikan anti korupsi ini terhadap saya adalah tingginya rasa nasionalisme, di mana rasa nasionalisme atau cinta tanah air ini sangat membara dalam diri saya, sehingga